Bang, jadi itu tadi jargon podcast kita pada siang hari ini, yang artinya podcast administrasi publik Skuy. Nah, boleh nggak nih Bang, kita coba bareng-bareng. Boleh. 1, 2, 3. PAP PAP Skuy. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih buat Abang yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada podcast kita pada hari ini. Nah, kawan-kawan, udah beberapa lama kita nggak upload podcast. Kali ini kembali lagi dengan podcast terbaru, host baru, dan tentunya bintang tamu yang baru. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tiara Oktriani, biasa dipanggil Ara. Saya ini salah satu anggota HIMA dari bidang Infokom periode 2023-2024. Nah, kawan-kawan, di sebelah saya ini udah ada bintang tamu kita yang mengisi podcast kita pada hari ini. Senior kita sendiri, sesuai sama judul podcast kita hari ini, yaitu Ngobras, ngobrol bareng senior. Buat Abang boleh dong Bang, kenalin diri dulu. Boleh perkenalkan, nama saya Faris Antonius Azhari, angkatan administrasi publik 2018. Nah Bang, dengar-dengar kalau Abang Faris ini udah pernah menjadi salah satu mahasiswa teknik pertambangan di UNP di tahun 2017 dan pindah ke Universitas Bengkulu pada tahun 2018. Nah, boleh dong Bang ceritain ke kita alasan kenapa Bang bisa pindah dari UNP ke UNIP? Kalau alasan tersendiri itu mungkin lebih ke passion ya. Udah waktu 2017 lulus kuliah, lulus SMA masuk teknik pertambangan, terus 1 semester kan udah kebayang tuh ke depannya kayak gimana gitu ya. Udah kayak ini kayaknya nggak passion saya di sini gitu. Jadi kayak semester 2 mencoba untuk fokus nyari jurusan baru, akhirnya ya tertuju ke administrasi publik. Jadi gitu. Nah, Abang ini kan kemarin tuh menjabat sebagai Ketua Umum di Hima Administrasi Publik pada periode 2019-2020 nih. Nah, pada 2021. 2021 ya? Oh. Pada saat itu kan Bang, itu COVID lagi marak-maraknya nih. Gimana sih Abang itu, apa namanya tuh, memimpin Hima Administrasi Publik pada saat itu? Oh, waktu 2020 itu kalau nggak salah kan baru terpilih tuh. Waktu baru terpilih, baru kayak pembentukan pengurus, baru dilantik juga kan. Soalnya kan dari terpilih jadi ketua umum sampai dilantik itu butuh berapa lama gitu ya. Nunggu-nunggu dari orma-orma lain. Terus kayak baru beberapa kegiatan itu, kegiatan pertama kan kita di Senatalis itu. Di Senatalis baru 2 kali rapat, udah COVID. Pindahlah ini segala macam agenda itu diubah ke online ya. Nah, sebelum di situ ada sih acara kita itu, kegiatan kita itu collab sama jurusan. Waktu itu seminar daerah. Nah, seminar daerah itu kebetulan waktu itu pembicaranya itu Bapak Wali Kota Helmi Hasan. Nah, itu udah semangat tuh, kepengurusan baru, udah semangat kayak wah ini mau bikin gini gitu, udah kebayang lah. Nah, tahu pas kegiatan itu kayak 12 Maret kayaknya deh. 12 Maret itu berapa ya, lupa. Pak Helmi Hasan datang sebagai pembicara. Awalnya pun sebagai pembicara. Pas nyampe beliau masuk ke atas panggung ngumumin kalau COVID, dah libur semua gitu. Buyar semua deh gitu. Jadi Bang, itu kan setiap bidang di Hima ini kan banyak banget proker-prokernya tuh. Jadi proker-proker tersebut tuh nggak berjalan dengan lancar dong, tertunda karena COVID. Atau ada beberapa masih dijalankan Bang? Beberapa kegiatan itu masih dijalankan, cuman memang kayak metodenya saja yang dirubah. Semisal kayak taman itu kayak makrab kan emang nggak bisa tuh dilaksanakan secara online, nggak mungkin makrab online di Zoom gitu ya. Cuman kayak seperti PMO atau kegiatan-kegiatan lain itu masih dijalankan. Nah, berawal itu waktu itu ya awalnya 2 kali rapat panitia, terus tiba-tiba COVID datang. Ya udah kita bareng-bareng sama pengurus sama kawan-kawan anggota dari 2019 juga mutar otak cari cara gimana caranya sih gitu. Waktu itu kan surat edarannya masih 2 minggu. Masih 2 minggu. Ya udah kita ubah timeline lagi nih, ubah timeline, mundurin gitu kan. Terus udah berubah, udah mantep nih. Totalnya berubah lagi sebulan surat edarannya. Udah berubah totalnya 6 bulan, udah buyar semua itu.
Udah kita fokus ke online aja. Nah kegiatan-kegiatannya itu merata memang berjalan, cuman memang metodenya dirubah jadi online gitu. Abang Nis kan sekarang tuh bekerja sebagai salah satu staf di jurusan nih. Nah, abang ada nggak sih keinginan untuk lanjut kuliah lagi? Kalau ada mau masuk di universitas mana bang dan jurusannya apa kalau boleh tahu? Kebetulan ini dikoreksi, kebetulan bukan staff tapi cuman bantu-bantu di jurusan ya. Kalau masalah studi, kebetulan sekarang lagi lanjut studi di MAP, Magister Administrasi Publik. Nah, boleh nih buat kawan-kawan yang mau lanjut S2 minta tips and trick dari abang. Nah, pertanyaan terakhir nih bang. Kalau jadi pemimpin tuh kan pasti banyak banget tuh pengalaman-pengalaman yang menarik. Nah, aku mau tanya nih pengalaman yang paling menarik pas abang menjadi pemimpin kawan apa sih? Dinamika dalam suatu organisasi itu udah hal lumrah ya, kayak lika-liku, tekanan sana sini, guncangan itu udah biasa. Cuman ya kita harus ingat tujuan awal kita itu apa. Tujuan kita misalnya kayak bang waktu jadi ketua umum apa tujuannya apa gitu, ingin merubah ini, ingin begini begitu gitu kan, ingin ya tujuan awal kita harus ingat kita itu apa. Terus juga ya di persimpangan jalan misalnya ada guncangan sana sini itu hal biasa, kita harus teguh dengan pendirian kita. Nah tapi jangan lupa kalau misalnya ada masukan dan saran memang hal itu yang baik ya kita harus dengarkan juga ya. Nggak melulu tentang kita tujuan kita A terus tiba-tiba ada masukan yang baik, kita harus dengarkan juga dong. Jadi gitu. Nah, abang ada nggak pertanyaan buat aku? Coba. Angkatan berapa tadi? 2022. 2022. Itu SMA-nya Covid juga ya waktu itu ya. Oh iya, Covid juga itu bang, baru Angkatan berapa Covid ya. semester? Baru 1 semester kalau nggak salah, terus diliburkan. SMA ya. Iya. Waktu tamat udah kuliah aja. Udah kuliah aja. Offline tiba-tiba kuliah. Iya. Ya waktu itu memang sebenarnya kalau boleh cerita agak sedih juga ya. Baru beberapa bulan ya, berapa minggu mungkin dilantik jadi pengurus, kita udah punya planning A, B, C, D segala macam. Ya gimana mau, emang udah jalannya ibaratnya sekelas negara aja, waktu itu pemilu aja diundur loh. apalagi kita hima gitu ya. Pemilu aja diundur negara gitu. Itulah memang harus mutar otak lagi, cari cara gimana organisasi ini harus berjalan, tetapi tidak menghilangkan esensinya kegiatan itu apa gitu. Jadi lebih ribet lagi enggak sih bang? Itu tuh kalau mutar-mutar otak lagi harus disusun lagi dari awal, yang tadinya misalnya yang infokom yang harusnya tadi tuh prokernya yang ini dijalankan jadi harus jadi online, ya kan? Sebenarnya ya kayak infokom tuh waktu itu kalau nggak salah ada pelatihan desain harusnya zoom kan jadi agak gimana gitu ya, cuman ya kita harus cepat-cepat beradaptasi dengan hal yang ada waktu itu kan. Itulah, tapi kelebihannya waktu Covid itu semua kegiatan tuh nggak ada yang bayar. Semua gratis gitu loh. Jadi kegiatannya memang ya kita modal Zoom waktu itu kan. Kawan-kawan dari pengurus yang ingin kawan-kawan dari peserta yang mau datang ya udah masuk Zoom, nggak ada. Kalau sekarang mungkin lebih ribet lagi yang kayak makannya, konsumsi segala macam gitu ya. Zoom waktu itu dan alhamdulillah sih waktu itu yang bikin saya lumayan bangga, kita bisa ngadain seminar sama DPR RI waktu itu, sama DPR RI namanya edukasi parlemen. Alhamdulillah nggak bayar itu. Nggak bayar juga. Iya, materinya kita cuman bahkan Zoom pun dari mereka, kita cuman datang masuk gitu, udah ngadain acaranya. Jadi bang, kalau kalau kita mau ada kegiatan tuh kan ada rapat tuh, jadi nggak ada rapat jadi atau digantikan Zoom juga? Ada rapatnya Zoom. Zoom juga. Ya Zoom. Jadi waktu itu ada rapat bidangnya Zoom gitu kan. Rapat bersamanya Zoom juga. Nah, baiklah kawan-kawan, kayaknya cukup sampai di sini untuk podcast administrasi publik kita hari ini. Makasih banyak buat Bang Faris yang telah menjadi bintang tamu pada siang hari ini.
Semoga Bang makin sukses ke depannya dan semoga hima administrasi publik semakin maju lagi. Amin. Nah, kayaknya kita boleh jargon lagi nih Bang sebelum itu. 1, 2, 3. PAP Skuy. Dadah.